Donald Trump kini mulai kebingungan. Tarif dagang yang ia banggakan justru jadi bumerang yang menyakiti Amerika Serikat sendiri. Negeri adidaya itu kini rugi besar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Trump ternyata diam-diam iri terhadap satu negara di Asia Tenggara. Ya, negara itu adalah Indonesia. Indonesia sukses menurunkan tarif impornya dari 32% menjadi hanya 19% saja. Angka yang membuat banyak negara iri sekaligus heran. Bagaimana bisa Indonesia yang dulu dianggap remeh, kini menjadi salah satu negara dengan barang paling dicari di pasar internasional? Amerika akhirnya mulai sadar. Mereka sadar bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa dipermainkan. Tekanan yang semula dijatuhkan ke Jakarta, kini malah berbalik ke Washington. Semua bermula dari keputusan nekat Donald Trump. Dengan gaya khasnya yang blak-blakan, Trump menerapkan tarif seenaknya. Negara-negara seperti Kanada, Jepang, Korea Selatan, Brazil, semuanya kena getahnya. Bahkan Rusia pun sempat diancam bakal dikenakan tarif 100%. Trump bahkan menutup semua pintu negosiasi, tanpa kompromi, tanpa diskusi. Aturan nyeleneh ini rencananya akan mulai diberlakukan 1 Agustus. Tapi, tunggu dulu. Indonesia tak tinggal diam. Presiden Prabowo Subianto langsung turun tangan. Dengan sigap, ia menghubungi Gedung Putih. Negosiasi dilakukan secara langsung dan cepat, dan hasilnya dramatis. Tarif yang tadinya bisa membengkak hingga 42%, langsung turun drastis menjadi 19%. Trump bahkan mengakuinya secara terbuka. Saya baru saja membuat kesepakatan hebat dengan Presiden Indonesia. Dia adalah pemimpin yang sangat dihormati. Itulah pujian langka yang keluar dari mulut Trump. Tapi, tak hanya Amerika yang merasakan efek dari bangkitnya Indonesia. Benua Eropa pun ikut kelabakan. Uni Eropa tetap dikenakan tarif tinggi oleh Amerika. Sementara Indonesia justru diberi potongan. Eropa pun jera. Rayuan pun dilontarkan ke Indonesia. Investasi disiapkan. Minyak sawit Indonesia pun dilirik sebagai komoditas strategis. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bahkan menyatakan, ketika dunia penuh ketidakpastian, maka kita butuh mitra seperti Indonesia. Dan puncaknya, Indonesia diundang bergabung ke dalam salah satu organisasi ekonomi paling berpengaruh, yaitu BRICS. Indonesia diresmikan sebagai anggota ke-10 dalam KTT BRICS di Brazil. Negara-negara besar seperti China, India, Brazil, hingga Rusia secara resmi menyambut Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru dunia. Vladimir Putin bahkan menyatakan harapannya, Indonesia akan membawa kontribusi besar dalam kegiatan BRICS. Presiden Brazil Lula da Silva berkata dengan hangat, menerima Indonesia ke dalam BRICS seperti membuka pintu rumah untuk teman lama. Masuknya Indonesia ke BRICS bukan hanya simbolik, tapi membuka pintu perdagangan yang luar biasa luas. Cina, India, Ethiopia, Uni Emirat Arab, semuanya kini jadi pasar potensial untuk produk Indonesia. Dari produk tekstil, elektronik, hingga batu bara, Indonesia tak lagi bingung mencari pembeli. Justru negara-negara besar kini yang berebut menjalin kerjasama. BRICS sendiri menyumbang 40% dari total PDB global. Sebuah angka yang mencerminkan dominasi ekonomi raksasa dunia. Eropa bahkan mulai bergantung pada tambang dari Indonesia. Batu bara dari bumi Nusantara kini jadi incaran Jerman, Italia, Spanyol, hingga Belanda. Eropa pun panik dan mengalihkan pandangan ke Indonesia. Amerika Serikat sendiri, meski keras kepala di permukaan, diam-diam bergantung pada produk tekstil dari Indonesia.
Brand raksasa seperti Nike diketahui memproduksi sepatu dan pakaian olahraganya di pabrik Indonesia. Satu demi satu, fakta mulai terungkap. Indonesia bukan hanya kuat dalam diplomasi, tapi juga jadi poros ekonomi global baru. Kini, saat dunia mulai menyadari bahwa kekuatan bukan lagi milik negara-negara barat semata, Indonesia hadir sebagai pemain utama dalam percaturan dunia. Inilah saatnya kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Bangga melihat bagaimana negeri ini tak lagi diinjak tapi justru disegani. Jadi, menurut kalian, apakah Indonesia benar-benar siap jadi poros kekuatan dunia baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.